Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Salmas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini saya kedatangan paket ya teman-teman, yaitu adalah paket sebuah driver amplifier teman-teman ya. Jadi ini sebuah drivernya, dan ini adalah driver power mono mega balap teman-teman ya. Dan ini untuk drivernya dari produknya CKJ teman-teman. Ini saya dikirim nih teman-teman dari CKJ ya. Untuk jadi kita bakalan review, kita akan bakalan tes bagaimana hasilnya menggunakan driver ini ya teman-teman ya, kayak gini. Dan ini sebut nantinya di sini sudah ada nih teman-teman ya, bacaan-bacaan tulisan konstitusinya. PCB-nya dia menggunakan fiber tuh ya, fiber 100% metal film tuh. Untuk resistornya dia menggunakan metal film MKM33, karakternya low mid, KM22 karakternya low sub, non itu terang sedikit kurang paham. untuk tipenya ini PHB 293. Oke ya teman-teman, kita akan buka dulu. Ini tes sebenarnya kemarin saya terus dibuka yang ningali gitu kayaknya ini. Dan ini juga ini kedatangan enak sebutnya bukan kedatangan ya, nanti karena ayat transistornya teman-teman ya udah disiapkan. Bener-bener makasih banget nih buat CKJ ya, udah dikasih transistornya. Ini Toshiba 2SA sama 2SC 5200 teman-teman ya. Kemudian untuk ini dia teman-teman, untuk drivernya ya, taya bentuk fisiknya koski udah. Jadi kita akan buka dulu aja lo orang soekun. Nah teman-teman tuh ya, jadi di sini juga dia udah ada sekunnya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pengen mau beli misalkan gitu ya, ini sudah disediain sekun teman-teman tuh ya. Ini dia sekunnya, nanti tinggal tancep aja gitu teman-teman ke sebuah power supply-nya. Nanti ini kan udah tuh ya, ini sekun untuk cowoknya ya, yang ini untuk ceweknya. Di sini untuk ceweknya semua. Jadi nanti tinggal gak usah solder gitu teman-teman ya, kalau ingin menggunakan sekun ya tinggal colokin ya gitu. Jadi simple teman-teman ya. Kalau ingin bongkar pasang teh nggak usah bongkar solder gitu teman-teman ya, sudah disediain sebuah sekunnya ini teman-teman tuh ya. Nah ini ya, jadinya ini namanya driver mega balap ya, driver mono power mono mega balap teman-teman, mega balap dari brand CKJ teman-teman ya, dari CKJ. Tuh lihat teman-teman, untuk fibernya bener ya, ini fiber ini sebutan PCB fiber teman-teman tuh ya. Ini dia PCB-nya, PCB fiber. Jadi dia kalau PCB fiber itu kayak lebih kuat teman-teman ya daripada PCB yang biasa. Dia lebih sebutannya lebih fleksibel gitu. Bukan fleksibel sih, jadi gimana ya, jadi kayak lebih liat lah gitu teman-teman, alot dia tuh. Jadi untuk penyolderannya juga lebih kuat. Nah ini nih untuk si sebutannya jalurnya atau jalur PCB-nya ini, untuk penyolderan ini dia lebih kuat, lebih tahan panas gitu teman-teman ya. Dan tidak bikin goyang gitu, tidak bikin goyang komponen gitu teman-teman ya tuh. Jadi kayak padat gitu teman-teman. Dan menurut saya kayak gitu teman-teman ya. Kalau secara kualitas bagusan yang menggunakan PCB fiber gini teman-teman ya. Tuh jadi lebih tahan lama gitu teman-teman, tidak mudah patah dan tidak mudah mengelupas ininya nih, si jalur itu tanya. Ini kan tembaga nih teman-teman, tembaga naon sebutnya ya, jalur lah gitunya. Ini warna hijau itu. Nah itu tidak mudah mengelupas gitu teman-teman. Misalkan soldernya ya panas teuing gitu, biasanya kan mau lecehnya gitu tuh, mau leceh, jadi dia teh mengelupas lah gitu teman-teman ya, mencari teman-teman gitu. Tapi menggunakan yang fiber gini mah dia lebih kuat teman-teman, lebih tingkatannya beda lah gitunya. Jadi lebih kuat inti nama gitu teman-teman dari misalkan PCB yang biasa. Cuman ya gitu, dia harganya juga lebih mahal teman-teman ya, karena kan PCB fiber ini kualitasnya lebih oke daripada PCB yang biasa, yang regas gitu katanya. Oke ya. Terus ini untuk komponennya benar ya teman-teman, di sini dia menggunakan resistor metal film tuh, metal film 1%. Dan di sini kita lihat tuh ya, ini toleransinya 0,1% teman-teman, maksudnya 1%. Jadi ya ini 1%, di warnanya coklat nih teman-teman ya. Kalau warnanya emas itu dia toleransinya 5% teman-teman. Jadi untuk keakuratannya si resistor yang 1% ini benar-benar akurat teman-teman, jadi sesuai nih kayak gitu teman-teman. Contohnya misalkan ini nih 200
330 ya, ini 330 ohm, toleransinya 1%. Jadi bener-bener kalau seandainya ada kekurangan itu benar-benar sedikit banget, tipis, dan jika seandainya ada kelebihan juga itu benar-benar dikit banget gitu teman-teman. Jadi benar-benar akurat banget ya. Nah kayak gitu teman-teman ya. Dan di sini juga ada trim pot. Nah ini untuk trim pot ada dua teman-teman di sini. Ini untuk pengaturan DCO ya. Ini untuk pengaturan tegangan biasnya. Dan untuk tegangannya di sini dia sudah tertera teman-teman ya. Sudah tertera. Ini tegangannya di sini disarankan minimal itu 45 volt sampai 77 volt. Kemudian ini untuk output speakernya, dia untuk output speaker ini ada dua ya, dua sekun tuh ya, hiji dua bisina yarek dihijikeun meureun gitu ta. Terus ini untuk bagian groundnya ya, ini GND juga ada dua, sama ada di sini hiji itunya, ini tuh jalurnya, lihat di sini. Jadi ini untuk jalurnya ini tuh artinya nyatu teman-teman ya, nyatu. Jadi ini tuh kalau seandainya mau pakai yang ini bisa, yang ini bisa sama aja teman-teman. Oke langsung aja ya kita akan tes teman-teman ya. Di sini mohon maaf banget buat teman-teman semuanya atau buat produknya CKJ ya, karena di sini saya juga untuk peralatannya ini saya kurang memadai teman-teman ya, tidak ada karena emang ayana sakia gitunya. Jadi untuk tegangannya di sini kita menggunakan tegangan yang 32 volt teman-teman ya, 32 volt. Sedangkan di sini kan minimalnya itu tegangannya 45 volt teman-teman, tapi di sini saya menggunakan 32 volt. Jadi di bawah minimal gitu teman-teman ya. Cuman itu kan yang AC-nya teman-teman ya. Kalau untuk yang DC-nya ini nanti kita bakalan ukur teman-temannya berapa, karena kan ketika dari AC terus disearahkan melalui sebuah dioda dan elko itu tegangannya bakal naik gitu teman-teman ya, bakal naik lebih dari 32 volt teman-teman. Kenapa saya nggak pakai aja yang 45 volt di sini padahal kan ada? Karena itu teman-teman ya, karena si elko-nya ini saya menggunakan elko yang 50 volt teman-teman, kapasitasnya ya, kapasitas tegangan maksimal 50 volt. Karena ketika 45 volt itu bisa melebihi dari 50 volt teman-teman. Nah itu takutnya saya kalau misalkan menggunakan ini takutnya si elko-nya ini jebol gitu teman-teman. Jadi saya lebih antisipasi aja ya, jadi lebih rendah daripada 45 volt, itu ada 32 volt teman-teman. Nah kayak gitu aja sih teman-teman ya, karena saya elko-nya belum punya. Harusnya kan menggunakan yang elko 80 volt atau 100 volt gitu teman-teman tegangannya, supaya aman teman-teman ya. Ketika tegangan yang keluar dari sebuah output power supply ini melebihi tegangan elko itu membahayakan banget teman-teman ya, bisa membahayakan elko-nya, bisa meledak gitu teman-teman. Paling di sini saya bakal pasang sekun dulu ya teman-teman ya. Di sini untuk outputnya, output power supply di sini kan ada 3 tuh ya, ada positif, negatif, dan ground. Nah jadi kita akan pasangkan 3 buah sekun ini teman-teman. Oke kita akan pasang dulu ya. Untuk tiga-tiganya udah kita pasangin teman-teman ya. Ini untuk positifnya yang warna putih kabelnya dia ini untuk negatif, dan groundnya sama teman-teman warnanya hijau ya, kabelnya kayak di semua. Dan untuk bagian transistor ini udah saya rakit teman-teman ya, cuma tadi maaf ini enggak saya videoin teman-teman ya, karena bisa lilating gitu teman-teman. Nah ya ini untuk kaki basis dan kaki kolektor ini saya kasih sekun teman-teman kayak gini kabelnya tuh ya. Ini untuk emitternya nanti ini teh untuk kita pasangkan resistor teman-teman, resistor kapur. Ini bisa tinggal kita pasang aja teman-teman ya, lihat di sini. Ini untuk C2SC5200 ya, ini posisinya ada sebelah kiri, dan ini itu adalah positif teman-teman ya. Ini dia yang positifnya ini, karena di sini tuh tidak ada keterangan bahwa ini tuh yang SC atau A atau SA gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin rada bingung gitu, nah intinya yang NPN atau yang basisnya positif itu dia mendapatkan yang positif juga teman-teman di sini nih ya, yang atau yang C positif. Nah ini dia ada di sebelah kiri, jadi ini posisinya di sini ya, gini nih, bukan kayak gini teman-teman, bukan dibalik kayak gini ya. Ini kalau dibalik ini bisa salah teman-teman, bisa
merusak si TR final teman-teman ya. Jadi ini untuk basisnya, lihat di sini untuk basis ya. Ini basis tinggal pasangkan di sini nih B plus ya, B plus urang tadi colokeun. Nah gini nyolok kena kasih tanya carana terang tah gitu. Terus ini untuk kolektornya teman-teman nih, ini C positif. Nah ini untuk kolektor, artinya teh kolektor. Nah ini masukin ke sini ya teman-teman, tuh kasih teman-teman ya. Kemudian dia menghalangan kabel. Ini juga sama teman-teman ya, jangan sampai kebalik. Untuk ibu kehalangan teman-teman. Oke, kita akan kehalangan ke iya ternyata ya, stiker iya ya. Nah ini ya tuh ya, lihat di sini. Ini untuk kolektornya ya, kolektornya ada di sini. Nah ini kolektor C tuh ya, ini dia C negatif tuh ya, ini ya. Ini untuk C negatifnya, berarti ini C negatif. Kita lihat di sini. Nah ini ya di C, berarti ini kolektor nih yang tengah, kaki kolektor itu yang tengah ya teman-teman. Kolektor yang tengah orang colokan ke dia. Nah oke. Nah ini tuh ya yang tengah. Kemudian untuk yang pinggir berarti kaki basis. Nah masukin lagi ke sini dan tutup lagi. Oke, kayak gini ya teman-teman tuh. Oke, ini dong ya rada nyilang kan dia. Tenanan lah. Oke, ini B nya, ini untuk kolektor di sini bener ya. Oke, ini kolektor tuh ya, kolektor negatif, berarti ini basisnya. Oke, ini untuk speaker. Dan sekarang untuk pemasangan resistor kapurnya teman-teman ya, ini dia. Cuman di sini saya menggunakan resistor kapur yang ukurannya 5 watt dan untuk tahanannya 0,33 ohm. Untuk J ini adalah toleransi 10% teman-teman ya. Nah untuk karakter katanya sih teman-teman ya, ini untuk karakter yang berbeda-beda itu bisa dipengaruhi karena si resistor kapur ini teman-teman ya. Dan saya itu masih kurang hafal sih teman-teman ya, kan ada yang 0,5 ohm gitu teman-teman ya, ada yang 0,47. Nah itu tuh buat karakter low atau sub atau middle gitu teman-teman, itu saya belum hafal gitu teman-teman, karena belum coba-coba juga teman-teman ya. Dan di sini untuk masa resistor kapur itu sebenarnya bebas ya, mau yang 0,5, 0,33, 0,47 itu terserah, sesuai dengan selera masing-masing aja teman-teman ya. Tapi di situ juga nantinya ada perbedaan suara teman-teman ya, ketika resistor itu misalnya dari 0,33 terus diganti 0,5 diganti 0,47 itu ada perbedaan teman-teman. Dan untuk masalah karakter itu saya belum hafal teman-teman ya, nanti bisa kita coba aja, atau buat teman-teman yang ingin mencobanya silahkan nanti ya, tinggal ganti-ganti nilainya gitu tah. Oke, kita akan solder dulu, orang kasih timah dulu di sini. Ini untuk dipasangnya di kaki emitter teman-teman ya, ini dia nih emitter tuh di sini. Kemudian yang satunya juga sama, orang kasih timah heula di dia. Kemudian kita pasangkan di sini. Itu ya udah disolder teman-teman ya di kaki emitter semua ini. Emitter kalau udah seperti ini kita akan hubungkan teman-teman. Non sebutannya digabungkan gitunya. Ya kumaha gabungkan ikhlas pengokan lah. Nah ini kita harus gabungkan seperti ini teman-teman. Nah ya digabung kayak gini, kemudian kita akan solder aja teman-teman di sininya. Nah tuh ya, ini udah terhubung kayak gini. Kalau udah seperti ini, dan satu lagi ini saya udah siapin kabel yang udah kepake sekun. Nah yang ini nanti kita sambungkan di sini teman-teman nih, di resistor anu tadi ke urang hijikeun ya. Tadi orang sambungkan di dia kabelnya ya, tadi kabelnya di sini. Nah kayak gini. Kemudian nu ieu teh orang sambungkan kena speaker teman-teman. Nah iya gitu ya, ada tulisan SPK atau orang sambungkan ke dia. Nah pas teman-teman ya kayak gini tuh, kayak gini. Oke, kalau udah seperti ini coba kita akan sambungkan dulu ya untuk tegangannya di sini teman-teman, tegangan. Oke, kita akan tes dulu di sini tegangannya berapa volt ya teman-teman. Ini misalkan ini kita akan colokan dulu nih strapo. Nah oke. Nah ini udah kita colokin. Di sini kita akan lihat tegangan output dari trafonya berapa volt ya. Nah, kedap kurang jangkung. Nah.
Nah ya kayak ini untuk warnanya sarua soalnya teman-teman kabelnya ya. Oke, ini untuk groundnya ya, ini untuk ground, ini untuk negatif. Coba kita akan lihat ini untuk positif groundnya. Ground itu jadiin positif teman-teman ya, kalau kita yang negatif bakal diukur gitu teman-teman ya. Oke, ini positifnya. Kemudian kita pindahkan ke switch selector 200 volt, ini untuk negatif. Nah tuh ya teman-teman, di sini dia terbaca 41,6 volt, 41,5 volt ya. Ini padahal di tegangan AC-nya itu adalah saya pakai di 32 volt AC teman-teman, tapi setelah melalui si elko dan dioda ini outputnya sekitar segini teman-teman tuh ya. Ini untuk DC-nya. Mana ya? Ketemu. Tayanya tuh ya, sekitar 41 volt. Coba sekarang tinggal positifnya kita akan lihat. Ini untuk negatifnya ya. Untuk positifnya ini kabel yang warna putih, kemudian kita akan ini positif, dan ini untuk groundnya jadi negatif teman-teman, dibalik gitu. 41,98 tengimbang sih ya, beda sekali tersawia sih sakit deh. Jadi intinya tegangannya itu jadi melebihi teman-teman ya, melebihi dari tegangan input AC-nya teman-teman. Yang tadi AC itu 32 volt, tapi setelah melalui ini jadinya lebih gitu teman-teman. Oke ya, tinggal kita akan colokin aja nanti ke sininya nih. Kita sambungkan aja langsung ya teman-teman. Ini untuk groundnya tuh ya, ini di atas CT. Nah ini untuk ground kita sambungkan di sini. Padat. Nah ini untuk groundnya. Kemudian untuk negatif ini dia ya, ini untuk negatifnya warna hijau sarua. Nah untuk negatif posisi ada di sini ya. Tuh 45 negatif, pada itu nyampe 45. So yes teman-teman ya. Ini untuk negatifnya. Oke ya. Terus ini terakhir untuk positif. Berarti sebelah sini ya, ini dia tuh positif 45 volt. Nah positifnya colokkan di dia. Udah selesai. Nah, mantap. Oke ya teman-teman, jadi untuk tegangannya udah kita pasangkan semua ya, tegangan supply-nya teman-teman ya. Berarti tinggal kita pemasangan speaker ya. Jadi untuk speakernya ini dia, kita pasangkan speaker. Kabel speakernya letik teman-teman ini saya. Jadi di sini saya tidak menggunakan sekun ya untuk speakernya, karena kabelnya kecil teman-teman. Jadi saya mau solder aja langsung ya di sini dia. Nah ini adalah jauh speaker ya, ini nih tuh jauh speaker, karena ini sekun speaker SPK tuh speaker. Mohon maaf banget teman-teman ya, ini karena kabelnya letik gitunya, jadinya tek ya alit gitu teman-teman. Jadi kita akan solder aja di sini di jalur speaker pokok namanya. Ini untuk jauh speaker ini untuk positifnya teman-teman ya, yang ada tulisan speaker itu dia positif ya, yang nyambungnya ke positif speakernya. Nah karena di sini saya warnanya merah tuh ya, jadi ini untuk positifnya. Kemudian untuk satunya lagi adalah untuk negatif pada speaker. Nah ini negatif pada speaker kita pasangkan di ground, bukan di negatif teman-teman ya, tapi di ground. Nah ini dia tuh di GND ya. Jadi kita pasangnya di belakangnya aja, sama aja ya, nggak pakai sekun juga sama aja, cuman lebih rapihan pakai sekun emang juga, tapi kumaha tuh data aja iya aja. Oke kita sambung aja di sini ya. Kabel langsung lagi alit teman-teman, jadi update cuman masih beli. Nah di sini ya. Oke tuh kayak gini teman-teman. Untuk penyambungan kabel speaker sama power supply udah beres ya, beres. Dan terakhir berarti penyambungan input teman-teman, input audio. Untuk input audio di sini ada sebuah sebutannya gitu teh, suku negatifnya ya. Nah suku negatifnya coba kita lihat dulu, di sini ada gak nih. Dan ini teman-teman, ini juga nih ada sebuah ya, ada sebuah kapasitor teman-teman. Ini ya kapasitor ini saya belum tahu nih teman-teman, ini buat apa ya. Ini kapasitor dengan nilai ketinggalan sih 22222J teman-teman ya, berarti 2200 teman-teman ya, jadinya 2200 picofarad. Kalau dikonversikan menjadi nano berarti 2,2 nanofarad teman-teman. J nya itu toleransi 10%. Ini kayaknya buat ini deh teman-teman ya, supaya nanti kalau mau cek DCOI kita colokin kayak gini deh, kayaknya itu dia teman-teman ini. So ini
soalnya di sini nggak ada komponen yang kurang gitu teman-teman. Nah untuk pemasangannya ini kita pasangkan aja kalau mau dipasangkan di sini. Tapi karena di sini saya kabelnya mau pakai Kosie teman-teman ya, nggak pakai kayak gini. Jadi saya mau ngakalin aja teman-teman ya. Apa deh, nggak sesuai prosedur. Nah ini ya, ini untuk kabel input audionya nih. Ini kan dari output tune control. Di sini saya menggunakan tune control dari masih CKJ ya, yang kemarin HiFi tune control 2TR mono. Ini masih brandnya CKJ ya, buatannya dari CKJ itu. Nah ini untuk outputnya, ini kan output ya mono, di outputnya juga ini positif, ini untuk groundnya. Nah jadi kita akan pasangnya aja di belakangnya aja teman-teman, sama aja tuh ya, ini dia tuh. Jadi tinggal ini dia, ini untuk positifnya nih, karena ini untuk groundnya dia nyatu tuh, ini kabel ini untuk jalur ground ke sini ini tuh ground tuh ya, ini nyatu ground. Jadi ini untuk positif. Nah di sini juga bisa pasangnya, dan satu lagi di sini di ground. Nah kayak gitu teman-teman ya, bisa ya teman-teman. Jadi untuk sekarang sebelum pemasangan ini saya mau ini tuh teman-teman ya, mau ngecek DCO nya dulu teman-teman. Jadi gini nih, ini kita akan off kan dulu, ini belum kita pasang ya. Jadi kita akan pasangkan dulu si kapasitor ini teman-teman di inputnya teman-teman. Kita akan cek DCO nya dulu. Jadi di sini kita akan kasih timah supaya gampil. Kalau misalkan ini terlalu rempet teman-teman ya, ini kalau dempet power gitu pas nyolderna, ini bisa kita akalin teman-teman dengan cara gimana, kita akan jagangkeun langsung teh renggangkan gitu ya, direnggangin nih teman-teman kaki sininya nih kapasitor ini. Jadi pertama ini di ground ya, di ground di sini ya, ini ground nih. Kemudian ini untuk positifnya. Nah kayak gini ya. Jadi ini tuh ini tujuannya supaya tidak ada sinyal input teman-teman ya, tidak ada sinyal input, tidak ada sinyal yang masuk ke input itu teman-teman. Jadi ini di groundin gini teman-teman. Oke sekarang kita tinggal kita akan cek aja untuk DCO nya teman-teman ya. Untuk DCO nya kita akan cek aku rancang teman-teman ya. Aduh punten ya teman-teman. Oke ini tinggal kita colokin aja ke stop kontak langsung ya, ini dia. Ini sudah ada speaker tuh, dan ternyata ngaraung teman-teman. Nah ini kalau ngeraung gini, ini posisi groundnya tuh ya, ini nyatu teman-teman. Jadi di sini kita harus menggunakan ya ganjelan lah gitu teman-teman, supaya ente ngaraung. Menggunakan busa coba ya. Nah seperti ayam ya. Oke kayak gini, oke ya. Sekarang kita tinggal akan cek DCO nya di sini. Kita menggunakan multimeter digital. Kemana ya? Ketinggalinya. Oke kita akan pindahkan switch selektornya di yang paling kecil dulu teman-teman ya, yang paling kecil. Oke di sini ini untuk positifnya kita sambungkan aja langsung ke speaker teman-teman. Ini dia output speakernya, nanti ini tuh untuk output speaker. Dan yang untuk problem hitamnya ini ke ground teman-teman ya, ke ground nih, ini nih groundnya nih. Nah ini nih tuh ya, ini groundnya nih. Tuh ya, ini groundnya tuh di ground. Kemudian ini untuk output speaker. Nah ini DCO nya sekitar kayak gini teman-teman. Kita akan atur ya, kita akan aturnya di mana, yaitu adalah di sini, ini ya. Nah ini dia si sebutnya trim pot itu ya teman-teman. Supaya kena 00 gitu teman-teman, atau mendekati 00 lah gitu teman-teman ya. Karena kita pokoknya tangannya gitu ya teman-teman, puterin ke kanan atau ke kiri. Nah ini semakin gede berarti kita putar ke kiri. Ternyata makin besar teman-teman, kita putar lagi ke kanan. Pokoknya kita tinggal pokoknya sampai cari ke 0 gitu teman-teman, kalau enggak mendekati 0 lah gitu ya. Ini untuk DCO nya ya teman-teman.
Nah sekitar segini tuh ya, 0,0003. Nah ini mantep nih teman-teman ya. Nah ini oke, 0,00. Jadi dia nanti karena yang penting 0,0 berapa gitu ya, supaya yang penting tidak ada angka di depannya itu ya teman-teman. Nanti ya, oke. Jadi ini nanti sebut nanti kadang nono itu ya wajar teman-teman gitu. Yang penting kita udah kayak gini ya. Nah untuk yang satu lagi ini adalah untuk basis ya. Untuk basis apa sebutnya, untuk tegangan biasnya teman-teman. Di sini coba. Tadi untuk pengukuran DCO ya teman-teman. Sekarang untuk pengukuran tegangan bias. Untuk tegangan bias kita putar di 2 volt. Nah di 2 volt. Kemudian untuk si positifnya, untuk probe hitamnya tetap di ground ya. Ini ya di ground. Itu ya di ground. Untuk yang probe merah ini di kaki basis teman-teman. Basis untuk 2SC atau NPN dan basis ini kita ukur semua teman-teman ya. Di sini coba kita akan ukur di sini tegangan basisnya berapa ini untuk yang positif. Nah ini sekitar 263 milivolt ya, milivolt. Kemudian yang untuk yang kiri, yang kanannya 258 salapan. Yang tadi coba 200. Nah enggak jauh beda ya teman-teman ya, 250 260-an 250. Nah kayak gini, jadi tidak terlalu jauh ya, walaupun beda juga teman-teman ya. Ini masih bagus kalau kayak gini teman-teman ya. Beda tentunya 257 258 cuman iya 164 ya. Ini enggak terlalu jauh lah teman-teman ya. Soalnya ini kalau misalkan benar-benar supaya seimbang pisan, berarti DCO-nya itu benar-benar harus 0,0 teman-teman ya. Sedangkan kan kalau menggunakan ini tuh dia sok rada bentan gitu teman-teman ya. Oke ya, jadi kalau untuk yang segini mah dia bagus ya teman-teman, menurut saya banyak teman-teman ya. Karena ini 250 ya, beda tipis lah teman-teman perbedaannya. Jadi selesai gitu teman-teman ya. Jadi bisa diatur, nah, kecuali dia menggunakan IC teman-teman, menggunakan IC sebutnya IC DCO TL berapa 07 CJ apa berapa teman-teman ya. Karena di sini menggunakan trimpot ya. Kalau trimpot itu kayak gitu teman-teman, jadi nggak bakal sampai 100% 0,00 gitu teman-teman. Pasti aya we kadang teh seimbang gitu teman-teman ya. Yang penting tidak terlalu jauh teman-teman ya, seimbang teh nanti perbedaan teh tidak terlalu jauh. Nah kalau situ doang ya teman-teman ya, yang penting nggak terlalu jauh. Oke, kalau udah seperti ini kurang cabut dulu iya aja, kurang cabut dulu. Kemudian untuk inputnya yang ini tadi ya, yang ini kita akan cabut lagi teman-teman. Jadi tinggal kita, karena di sini udah kita setting DCO-nya ya, DCO-nya udah kita setting. Merepet. Nah wajarnya. Oke, untuk DCO-nya kan udah kita setting teman-teman, tinggal kita pasangkan inputnya aja teman-teman ya. Input ini dia dari si tune control ya, output tune control ini dia masuk ke input ini. Jadi sini saya tidak menggunakan sekun teman-temannya karena tadi kabel lagi teruslah kiwenya, jadi tinggal kita sambungin aja di sini. Ini untuk positifnya supaya ada jauh lah di sini ya, supaya tengadu gitu. Nah kayak di sini untuk positifnya, ini untuk groundnya di sini jauh dah supaya ada jauh gitu teman-teman. Oke, jadi untuk penyambungannya udah kita sambungkan semua ya. Ini untuk inputnya, input audionya kita tidak menggunakan kabel, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi ini kurang ini ya, sebenarnya kurang bagus sih, tapi nggak apa-apa deh ya, kita akan tes aja dulu. Jadi kalau misalkan udah mantap baru tuh ya kita akan rapihin teman-teman. Oke, kita akan tes bagaimana hasil suaranya menggunakan si driver ini nih teman-teman, driver Mega Balap. Oke, kita akan tes aja ya teman-teman ya, bagaimana hasilnya suaranya. Oke, ini udah kita colokin semuanya tuh ya, listrik nangges, tas beres. Oke, mudah-mudahan dia untuk copyright nggak laguna. Ya, ini untuk volumenya, untuk volume treble, middle, bass ya. Untuk volumenya
Ini pada baru sedikit teman-teman, ini volumenya nggak nyampe 50% ini, tapi bassnya udah, itu speaker udah ajolan teman-teman. Kita akan ganti lagu aja teman-teman ya. Kita ganti lagu, lagu nano, mudah-mudahan tuh copyright kayak ya. Ini untuk volumenya ya. Untuk bass, mantap. Oke teman-teman, ini si TR final benar-benar panas banget teman-teman. Aduh tuh, pada baru bentar banget teman-teman ya. Daun speakernya dia bisa bergerak liar sendiri. Tuh, pada tidak ada sinyal input. Tuh, ngajol. Yang itu artinya berarti ada arus DC yang masuk ke speaker teman-teman. Dan untuk masalah suara ini, untuk putaran rendah atau putaran yang minim banget teman-teman ya, yang baru sedikit misalkan gitu, itu kayak kurang bersih teman-teman. Ini untuk middle-nya tuh seret gitu tuh, untuk middle-nya untuk treble-nya maaf ya, bukan middle, treble seret gitu. Dan ini juga, ini ada dua faktor teman-teman, apa emang dari si drivernya atau dari speakernya teman-teman, karena kan saya juga pakai speaker yang murah ya, yang harganya cuma 20 ribuan untuk twitternya ini mah ya. Dan tadi suaranya seret gitu kalau pas putaran rendah gini, kurang bagus teman-teman. Tapi kalau misalkan udah agak tinggi lagi, nggak terlalu teman-teman ya. Jadi dia untuk putaran rendahnya gitu ya, maksudnya apa ya, low apa sih, pas suaranya kecil gitu dia kayak ada suara seret gitu untuk treble-nya ya. Kalau untuk bassnya oke teman-teman, mantap. Tapi mungkin bisa juga ini karena kurangnya tegangan gitu ya teman-teman ya, karena kan ini kan sesuai speknya itu dia 45 volt DC ya teman-teman ya untuk inputnya minimalnya. Cuman ini saya tadi pas diukurkan kita cuma 41 volt teman-teman. Mungkin itu bisa jadi penyebabnya di pas putaran rendahnya itu dia jadi kayak kurang tegang, jadi makanya suaranya kayak keras gitu teman-teman. Itu bisa juga ya teman-teman kayak gitu. Dan di sini juga saya merasa alat-alatnya yang saya punya itu kurang memadai juga ya teman-teman ya, kurang sesuai dengan yang dibutuhin si driver ini ya gitu teman-teman ya. Ya intinya kayak gini aja teman-teman ya, ketika saya menggunakan tegangan yang segitu teman-teman, yang kurang dari yang diinginkan teman-teman, ini hasilnya kayak gini. Oke, kayak gitu aja teman-teman ya review dari saya teman-teman. Bisa kalian nilai bagaimana driver ini ya teman-teman ya. Dan kayak gitulah intinya teman-teman ya dari saya mah. Kurang lebihnya mohon maaf, hatur nuhun kasadayana, syukron jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf banget ya teman-teman ya, ini durasinya panjang banget. Soalnya sampai saya jelasin soalnya ya.